Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi pada hari ini dengan pembelajaran PPKN. Anak-anak ibu, setelah seminggu yang lalu kalian melaksanakan evaluasi ulangan harian, maka untuk kali ini ibu akan memberikan materi yang baru. Sebelum kita melanjutkan ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat terlaksana dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, ibu kali ini akan memberikan materi baru, yaitu mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Kita akan lihat materinya apa saja. Materinya di sini akan ibu bahas untuk kali sesi pertama ini mengenai pengertian sistem, pengertian pemerintahan, dan sistem pemerintahan negara. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas yang pertama mengenai apa itu sistem. Menurut beberapa ahli, yang pertama oleh Prajudi, sistem itu dikatakan sebagai suatu jaringan prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi utama dari suatu usaha atau urusan. Jadi menurut Prajudi ini yang dimaksud dengan sistem itu karena ada jaringan yang satu dengan yang lain ada hubungannya. Sementara oleh ahli Profesor Sumantri, sistem dikatakan adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Jadi, menurut Profesor Sumantri, sistem itu merupakan bagian-bagian kelompok yang nantinya akan saling bekerja sama untuk mencapai suatu maksud. Di sini dikatakan bahwa jika satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi. Jadi ketika nanti satu bagiannya itu tidak melaksanakan dengan baik, maka sistem itu tidak akan jalan. Menurut ahli yang ketiga, yaitu Gordon B. Davis, sistem adalah sekumpulan elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran. Jadi kalau sistem di sini disebutkan suatu elemen-elemen yang akan beroperasi secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran. Kalau ibu contohkan sistem di sekolah itu ada siswa, ada guru, ada sarana buku, ada sarana gedung. Nah itu kalau semuanya bekerja dengan baik itu menjadi suatu sistem. Jadi sistem itu sebenarnya bagian-bagian yang satu sama lain nanti akan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kemudian kesimpulannya sistem adalah satu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian saling terkait satu sama lain dan setiap bagian dari suatu sistem menjadi induk sistem dari rangkaian. Demikian seterusnya. Apabila salah satu bagian dari sistem mengalami kerusakan, kestabilan sistem itu sendiri akan terganggu. Jadi sistem itu memang merupakan satu kesatuan dari masing-masing bagian yang satu dengan yang lain itu terkait, sehingga kalau satu bagian ada yang tidak melaksanakan atau mengalami kerusakan, maka akan mengganggu daripada tujuan tersebut. Baiklah anak, kita kembali ke sini dulu. Tadi pengertian sistem, kita akan masuk sekarang pengertian pemerintahan. Pengertian pemerintahan. Kita sering mendengar kata-kata pemerintahan. Nah, sementara itu sesungguhnya pemerintahan itu ada yang diartikan arti sempit dan ada arti luas. Kalau arti sempit itu gampang. Yang namanya pemerintahan disebutkan di situ presiden, wakil presiden dan para menteri. Itu arti sempit. Jadi di sini dikatakan pemerintahan yang berdaulat yang merupakan badan atau lembaga yang berwenang dalam melaksanakan kebijakan negara. Jadi kita hanya menyebut arti sempitnya itu ya presiden, wakil dan menteri. Namun arti luas di sini meliputi lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan, yaitu badan legislatif, dan juga lembaga-lembaga yang melaksanakan peradilan, yaitu yudikatif. Ini dalam arti luas. Jadi semuanya tercakup dikatakan sebagai pemerintahan dalam arti luas. Baiklah anak-anak, kita kembali dulu lagi.
Tadi pengertian pemerintahan sudah, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu sistem pemerintahan negara. Di dalam sistem pemerintahan negara, kita mengenal ada sistem pemerintahan presidensial, ada sistem pemerintahan parlementer, dan ada sistem pemerintahan semi-presidensial. Kita akan bahas satu persatu. Sistem pemerintahan negara yaitu sistem pemerintahan presidensial. Kita melihat langsung kepada ciri-ciri pemerintahan presidensial. Yang pertama, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi dalam sistem presidensial itu, presiden itu sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Jadi yang mengatur mengenai berjalannya pemerintahan. Kemudian presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Ya. Jadi rakyat di sini memilih langsung presidennya dan wakil rakyat. Parlemen ini adalah wakil rakyat. Kemudian presiden dan parlemen tidak bisa saling mempengaruhi dan menjatuhkan karena masing-masing bertanggung jawabnya kepada rakyat. Nah, di sini karena parlemen dan presiden itu adalah yang memilih rakyat, maka kedua lembaga ini tidak bisa untuk saling menjatuhkan karena sama-sama dia bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen. Namun, jika presiden melakukan pelanggaran hukum yang sering, maka presiden dapat diadili dan dipecat ya oleh DPR. Jadi maksudnya di sini jika presiden itu ternyata melakukan pelanggaran hukum yang sering, ya maka bisa saja DPR-nya memberikan impact atau mengadili gitu ya. Tapi itu dengan persyaratan dia melakukan pelanggaran yang sering. Berikutnya, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Presiden di sini memang memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri karena menteri itu sebagai pembantu presiden, sehingga dia punya kewenangan penuh terhadap menteri-menteri. Menteri-menteri yang diangkat dan oleh presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Jadi menterinya itu tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau kepada DPR, tetapi menterinya bertanggung jawab kepada presiden. Karena yang mengangkat dan yang memberhentikan adalah presiden. Apa kelebihan dan kekurangan di dalam sistem presidensial? Kita akan lihat. Kelebihannya di dalam sistem presidensial itu, kedudukan badan eksekutif lebih stabil karena tidak tergantung pada parlemen. Ya. Terus masa jabatan badan eksekutifnya lebih jelas karena ada jangka waktu tertentu. Ini karena pemilihan umum ya, jadi jelas. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan. Jadi kabinetnya karena yang memilih adalah presiden dengan jangka waktu 5 tahun sesuai dengan jabatan presiden, maka menyusun programnya mudah untuk disesuaikan. Kemudian legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Jabatan legislatif di sini maksudnya adalah mereka yang pembuat undang-undang. Jadi di sini bukan tempat untuk mengkader, tetapi karena jabatan ini bisa diisi dari orang luar di luar anggota parlemen. Namun di dalam sistem presidensial ada kekurangannya. Kekurangannya dimungkinkan terjadinya kekuasaan absolut karena kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif. Jadi kekuasaan absolut dalam eksekutif itu kan yang melaksanakan presiden, wakil presiden, dan menteri gitu loh. Dimungkinkan, bukan berarti pasti, dimungkinkan bisa menjadi kekuasaan absolut. Kurang jelasnya pertanggungjawaban karena presiden tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Jadi maksudnya di sini pertanggungjawaban presiden itu kan kepada rakyat, tidak kepada legislatif. Nah, itu kan dilaksanakan nanti setiap 5 tahun. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas. Ya, ini kekurangan yang ketiga, dan yang terakhir pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. Ya. Ini kekurangan dari sistem presidensial. Kita akan masuk lagi. Kita akan melihat sistem presiden sistem pemerintahan negara, yaitu sistem pemerintahan parlementer. Ciri-cirinya daripada parlementer yaitu eksekutif dan legislatif mempunyai hubungan yang sangat erat.
Jadi di lembaga pelaksana pemerintahan dan lembaga pembuat undang-undang itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Kemudian eksekutif yang disusun oleh Perdana Menteri dibentuk oleh parlemen dari partai politik peserta pemilu yang menduduki kursi mayoritas di parlemen. Jadi dalam sistem parlementer itu ada Perdana Menteri, ya. Jadi eksekutifnya atau yang pelaksana pemerintahan itu yang menyusun adalah Perdana Menteri. Ya, dari mana Perdana Menteri itu? Di sini dari partai politik peserta pemilu yang memiliki kemenangan di dalam negara tersebut. Terus kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja, ya. Oleh karena itu kepala negara tidak dituntut pertanggungjawabannya konstitusional karena kepala negara hanya berfungsi sebagai simbol negara. Jadi kalau dalam sistem parlementer presiden itu hanya kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Karena kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Jadi presiden itu hanya sebagai simbol negara. Terus yang berikutnya terdapat mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen yang diwakili oleh Perdana Menteri. Sehingga parlemen dapat membubarkan kepada kabinet jika pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan tidak diterima oleh parlemen. Jadi maksudnya di sini pertanggungjawaban menteri itu bukan kepada presiden. Di dalam parlementer ini pertanggungjawaban menteri yaitu kepada Perdana Menteri, ya, kepada parlemen. Nah, jadi tidak terhadap presiden. Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara dan tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil. Di sini raja atau ratu itu sifatnya simbol, jadi dia tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang dilakukan oleh kabinet. Masih kita lanjutkan ciri-ciri berikutnya. Kabinet harus meletakkan atau mengembalikan mandatnya kepada kepala negara jika parlemen mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya. Jadi maksudnya ketika kemudian kabinet itu dibubarkan oleh parlemen, ya, maka kabinet mengembalikan mandatnya kepada kepala negara. Ya. Terus kalau sistemnya dua partai, maka ditunjuk pembentuk kabinet atau Perdana Menteri adalah partai yang menang. Jadi kalau dalam negara itu ada dua partai, maka yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri adalah partai yang menang. Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, kepala negara akan membubarkan parlemen. Nah, ini beberapa ciri yang kaitan dengan pemerintahan parlementer. Kita lihat berikutnya. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan parlementer, khusus parlementer. Yaitu penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif lebih mudah sehingga pembuatan kebijakannya semakin cepat. Terdapat garis tanggung jawab yang jelas dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Adanya pengawasan yang kuat dan parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Ini kelebihannya, sementara kekurangannya sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kita ingat bahwa kabinet itu di sini memang dari parlemen, ya, untuk parlementer, karena kan dari partai yang menang itulah nanti akan menjadi Perdana Menteri yang akan menyusun nanti kabinet. Kabinet juga dapat bubar sewaktu-waktu karena kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya. Jadi kabinet di sini tidak mengikuti jabatan 5 tahun presiden karena kabinet bertanggung jawabnya kepada parlementer. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen. Maksudnya di sini kabinet itu kalau anggotanya banyak dari parlemen, maka bisa saja mempengaruhi daripada parlemen. Ya. Yang terakhir adalah sistem pemerintahan semi presidensial. Di sini adalah gabungan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Terus presiden dipilih oleh rakyat, ya. Presiden menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan Perdana Menteri, kemudian presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Jadi sistem presiden semi presidensial ini adalah gabungan antara sistem presidensial dan sistem parlementer. Jadi ada unsur presidensialnya seperti nomor 2 ini, tapi juga ada unsur parlementernya. Ini seperti yang nomor 5, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.
Baiklah, itu saja anak-anak